Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, semangat semua ya. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat. Supaya bisa tetap semangat kayak gini ya. Oke, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita telah membahas beberapa materi. Seperti apa aja tuh? Ada yang masih ingat gak? Kakao, kopi, gula, sawit, apalagi? Tebu, tebu ya gula tadi ya. Apalagi? Teh, oke, karet, ya, oke, dan lain-lain lah ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang pengolahan lada. Nah, kita lebih fokus kepada lada putih, ya. Oke, kenapa tidak lada hitam? Nanti kita bahas di tengah ya. Langsung aja untuk pengolahan pasca panen lada putih atau white pepper. Lada dengan nama kerennya yaitu Piper nigrum L disebut dengan raja dalam kelompok rempah atau King of Spice karena merupakan komoditas yang paling banyak diperdagangkan. Produksi lada di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu lada hitam dan lada putih. Lada hitam adalah lada yang dikeringkan bersama kulitnya tanpa pengupasan. Dan lada putih adalah lada yang dikeringkan setelah melalui proses perendaman dan pengupasan. Masuk kita kepada proses panen dan penanganan bahan lada putih. Untuk lada putih, pemanenan hanya buah lada yang telah matang. Buah harus dipetik secara selektif dan panen harus dilakukan sesering mungkin selama proses panen. Buah lada yang telah jatuh ke tanah harus diambil secara terpisah dan tidak boleh dicampur dengan buah lada yang berasal dari pohon. Pemetikan lada harus dilakukan dengan cara yang higienis atau bersih. Tahap selanjutnya adalah proses perontokan dan pengayakan. Perontokan buah lada dapat dilakukan dengan menggunakan mesin atau secara manual. Perontokan dilakukan secara hati-hati dan pastikan kebersihan mesin perontok benar-benar bersih. Pada perontokan, dengan mesin dihancurkan supaya buah yang dirontokkan langsung direndam dalam air untuk mencegah perubahan warna karena proses pencoklatan. Nah, pengayakan buah lada yang telah dirontokkan harus diayak untuk memisahkan biji buah lada yang kecil, tidak matang, dan lada menir, di mana bahan-bahan tersebut dapat mempengaruhi mutu lada putih. Pengayakan dapat dilakukan menggunakan mesin atau secara manual dengan menggunakan mesin pengayak 4 mesh, di mana buah lada dapat melewati lubang pengayak tersebut. Kemudian dipisahkan untuk dikeringkan di tempat yang terpisah.
Tahap selanjutnya adalah proses perendaman. Perendaman dapat dilakukan dalam karung atau keranjang, dalam air yang mengalir, atau kolam perendaman dan harus terendam sepenuhnya. Perendaman yang dilakukan dalam air yang tidak mengalir harus dilakukan penggantian air paling tidak 2 kali dalam sehari. Karung harus dibalik-balik dari waktu ke waktu untuk menjamin proses perendaman yang merata. Proses perendaman dilakukan sampai kulit lunak untuk memudahkan proses pengupasan pada pemisahan kulit dari biji. Perendaman dapat dilakukan dengan proses atau dengan waktu yang lebih singkat kalau proses pengupasannya dilakukan dengan mesin. Oke. Pengupasan dan pencucian. Pengupasan dilakukan setelah perendaman kulit lada tadi. Pengupasan dapat dilakukan dengan mesin setelah perendaman dalam waktu yang singkat atau lebih pendek daripada dengan cara biasa. Selama proses, perlu diperhatikan agar biji lada tidak rusak. Yang paling baik, pengupasan dilakukan di dalam air atau dengan air yang mengalir untuk mencegah terjadinya perubahan warna sesudah pengupasan. Biji lada harus dicuci dengan air yang bersih untuk menghilangkan sisa-sisa kulit sebelum proses pengeringan. Kemudian masuk kepada tahap pengeringan. Pengeringan dengan sinar matahari atau solar dryer. Lada sebaiknya dikeringkan di bawah sinar matahari untuk mencegah untuk mendapatkan warna putih kekuningan pada suatu wadah bersih jauh di atas permukaan tanah. Daerah tempat pengeringan harus diberi pagar atau terlindung dari hama atau binatang peliharaan. Pastikan bahwa lada cukup kering untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh jamur atau bahan kontaminan lainnya. Nah, selanjutnya, pengeringan yang dilakukan dengan mesin pengering. Buah lada dapat dikeringkan dengan menggunakan alat pengering pada temperatur di bawah 60 derajat Celcius. Untuk mencegah kehilangan minyak atsiri, lada putih harus dikeringkan sampai dengan kadar air di bawah 12% bila lada tersebut akan disimpan. Kemudian pengeringan dengan bahan bakar padat. Pengeringan dengan menggunakan bahan bakar padat, menggunakan alat potongan kayu, limbah kelapa, dan limbah kebun lainnya sebagai bahan bakar dapat digunakan untuk mempercepat proses pengeringan dan mencegah terjadinya kontaminasi. Kemudian tahap selanjutnya adalah proses pembubukan. Dalam pembuatan bubuk lada, bahan yang digunakan adalah lada kering sempurna dengan kadar air berkisar 8 sampai dengan 10%. Bahan tersebut kemudian digiling halus dengan ukuran sekitar 50 sampai dengan 60 mes dan dikemas dalam wadah yang kering. Oke. Tahap selanjutnya adalah pembersihan, pengemasan, dan penyimpanan.
Pembersihan biji lada putih yang telah kering harus dihembus, dipilih, dan dibersihkan untuk memisahkan kulit, tangkai buah, atau benda asing lainnya. Biji lada dapat dihembus dengan mengalirkan angin untuk menghilangkan sisa kulit lada atau debu dan diayak untuk menghilangkan sisa-sisa daun dan tangkai buah lada, maupun biji lada yang kecil dan biji lada yang pecah. Nah, kemudian masuk pada tahap pengemasan. Lada kering yang sudah bersih harus dikemas dalam kantong yang bersih dan kering atau kemasan lain yang cocok untuk penyimpanan dan pengangkutan. Lada yang sudah cukup kering dengan kadar air di bawah 12% dapat dikemas dalam kantong yang dilapisi politen untuk mencegah penyerapan air. Nah, tahap selanjutnya adalah proses penyimpanan. Lada putih harus disimpan di tempat yang bersih, kering, dengan ventilasi udara yang cukup di atas bale-bale atau lantai yang ditinggikan, di tempat yang bebas dari hama seperti tikus dan serangga. Lada tidak boleh disimpan bersama dengan bahan kimia pertanian atau pupuk yang mungkin dapat menimbulkan kontaminasi. Tempat penyimpanan lada juga harus mempunyai ventilasi yang cukup, tetapi bebas dari kelembaban yang tinggi. Nah, lada yang disimpan juga harus diperiksa secara berkala untuk mendeteksi adanya gejala kerusakan hama atau kontaminasi. Ya. Nah, ini dia diagram alir pengolahan lada putih. Mulai dari lada setelah dipanen, terdapat lada dan tangkai, kemudian proses perontokan yang dapat dilakukan dengan mesin dan manual, kemudian tangkai lada dibuang, dan buah lada dilanjutkan proses pengayakan, perendaman, pengelupasan, pengeringan, pembubukan yang dilakukan dengan mesin atau manual, dan proses penyimpanan. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini. Pemanenan dilakukan pada buah yang matang dan dilakukan secara selektif. Perontokan dapat dilakukan secara manual maupun mesin. Pengayakan dapat dilakukan menggunakan mesin atau secara manual dengan menggunakan pengayak 4 mm mesh. Perendaman dapat dilakukan pada air mengalir dan tidak mengalir dengan syarat dilakukan pergantian air secara berkala atau rutin. Tadi disebutkan minimal 2 kali dalam sehari. Pengupasan dilakukan dapat menggunakan mesin atau manual. Kemudian pengeringan dilakukan dengan pengeringan sinar matahari maupun dengan mesin pengering atau bahan bakar padat. Pembubukan dilakukan ketika biji lada putih sudah kering dengan sempurna dengan kadar air berkisar 8 sampai dengan 10%. Kemudian penyimpanan terdapat 3 tahap, yaitu pembersihan dilakukan dengan memisahkan kulit, tangkai buah atau benda asing lainnya, pengemasan lada yang sudah cukup kering dengan kadar air di bawah 12%,
dapat dikemas di dalam kantong sehingga memudahkan penyimpanan dan pengangkutan. Penyimpanan dilakukan di tempat yang bersih, kering, terhindar dari hama, tidak tercampur dengan bahan kimia atau kontaminan lainnya. Oke, kesimpulan tadi sudah mewakili materi dari awal sampai dengan akhir untuk materi pengolahan lada putih ini. Barangkali cukup untuk pertemuan kita di sesi ini. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.